Mas Anang, ini kan bukan hanya Anda sendiri yang mendukung Capres Prabowo Hatta, tapi keluarga juga kelihatannya. Nah, termasuk istri Anda ini atas ajakan Anda atau memang kehendak sendiri? Dia sendiri mau. Gimana sih? Anakku juga sama. Dia sendiri. Aku kan nggak bisa, di rumahku memang aku serahin bagaimana kalian. Justru aku senang dengar pendapat-pendapatnya mereka. Bagaimana diskusi keluarga? Yang kalau Azriel terus terang dia suka karena tegas. Wah, keren nih. Kalau dia udah di TV ngomong itu Pak Prabowo, wah dia itu lihat tuh. Dia lihat tuh. Sosok itu dia nancep di dirinya gitu. Bahwa dia senang sosok itu. Ya perkara itu senengnya apa ya dia yang tahu lah. Apalagi dia juga belum punya hak pilih. Punya hak pilih, tapi dia senang. Tapi kan itu sebuah gambaran nyata buat aku. Yang perempuan keren. Dua-duanya ganteng menurut dia. Gitu, laki-laki banget, tegas. Ah itu sama. Ya kalau ibunya ya sudah pasti berpikir lebih jauh lah, melihat bagaimana waktu debat apa, lihat program-programnya. Ya dia memilih lebih yakin ke situ. Mas, beberapa waktu lalu kan ini para artis kan menyatakan deklarasi dukungan begitu, termasuk Gema dan Anda salah satu di antaranya. Itu bagaimana sih ide itu terbentuk? Itu sangat apa ya? Waduh, itu prosesnya. Gema sendiri sebetulnya embrionya udah lama ya. Tapi kemarin sampai melakukan deklarasi sebesar itu ya, kalau aku tahu dari prosesnya sangat sebentar. Malam itu aku ketemu mereka gini, besok gini yuk. Ya udah ayo. Cuma gitu doang. Dani ketemu apa, mau nggak Dan? Nah, lihat aja Dani ngomong apa, bagaimana dia istilahnya dia apa ya? Istilahnya dia mengidolakan berdua itu. Beliau berdua itu. Karena Dani ya kalau aku tahu memang Dani lama dengan militer. Dia kan memang lama berkenalan dengan Mas Prabowo. Kalau aku lama dengan Pak Hatta. Setelah mereka match, menarik. Makanya dan kalau aku melihat kombinasinya ya inilah untuk membangkitkan Indonesia. Makanya aku bilang bahwa Indonesia hebat nggak perlu dibicarain. Mulai abad ke-13 Mojopahit sudah hebat. Baru sampai Filipina, sampai Singapura, Malaysia semua punya kita kok. Udah dulu hebat. Tapi sekarang turuse, ini butuh ditangi no. Ayo bangkit, yuk bangkit. Nah iya butuh. Siapa yang bisa membangkit? Ya Prabowo Hatta dong. Perspektif kita itu. Ini yang bisa membangkitkan. Ini juga yang Anda sampaikan kepada konstituen-konstituen. Ya, bahwa Indonesia hebat, udah dari dulu. Cap negara hebat itu Indonesia iya. Tapi untuk sekarang bangkit itu waktunya hari ini. Nah, kembali lagi ke soal perkumpulan para artis Gema yang mendukung Capres Prabowo Hatta begitu. Apa saja sih kegiatan para artis ini sekaitan dengan ya kalau aku pastinya berangkat ke daerah-daerah. Karena kalau aku lebih senang yang benar-benar langsung ketemu ke pasar, ke mall, ke simpul-simpul anak-anak muda, simpul-simpul masyarakat. Kayak kemarin aku di Malang, aku benar masuk ke gang, masuk ketemu dengan masyarakat langsung. Wah, mereka kan butuh disapa yang konkret. Beliau nggak ketemu langsung ke beliaunya, tapi aku mewakili beliau. Mereka semua senang. Nah pada saat dia di situ, cuman aku bawa Mas Anang ya seneng ya, bagi kaosnya dong. Nyanyi juga nggak ya? Nyanyi ya wis, nggak bisa bawa apa-apanya, wis nyanyi aja seadanya di situ. Ya kayak begitulah, itu kan butuh memang hal yang seperti itu part yang harus dilakukan oleh Gema. Aku ada di situ, Dani ada di situ, ya disitulah kita berjalan. Ya Mas Anang, Anda kan memang pekerja seni, terus kemudian public figure yang sudah dikenal luas begitu. Tapi selain itu, apa kekuatan Anda yang menurut Anda bisa menarik atau menggalang dukungan massa buat Prabowo Hatta? Aku ngambil yang paling simpelnya saja. Bagaimana ya pastinya dengan awalnya adalah fans-fansku yang sudah tahu aku seperti apa, track recordku kayak apa, karya-karyaku kayak apa. Ya hanya sebatas itu yang bisa paling gampang dilihat dan di capture. Kalau ngomong selanjutnya itu orang yang bisa mereka lebih banyak lagi apa yang bisa daya tarik mereka. Aku juga nggak paham. Kalau memang Anang bisa begini bisa begitu nggak bisa. Aku nggak paham mengenai itu. Bahwa Anang datang, aku lebih malah kadang-kadang cuma foto-fotoan mereka udah happy kok sampai dibawa ke profilnya dia. Kalau dia punya Facebook dipasang di depan gara-gara foto.
Ya itu kan yang paling menonjol. Ya. Itu yang paling menonjol. Iya, Anda juga meraih suara terbanyak nih daerah pemilihan pada saat pemilu legislatif ini, 37.000 suara lebih di Dapil Jember dan Pemalang. 4 Lumajang, Jember Lumajang. Jember Lumajang. Ya, betul. Ya, itu faktor karena Anda memang dikenal luas sebagai seniman atau karena kampanye, Mas Anang? Faktor itu mempengaruhi ya, tetapi tidak akan signifikan kalau tidak dilihat usahanya dan apa yang dibawa slogannya. Slogan yang Anda bawa saat itu? Waktu ke Jember, di Dapil 4, waktu Pileg. Jangan golput. Jangan golput. Malah aku juga beberapa pertemuan besar, aku ngomong jangan pilih Anang. Kalian datang itu kalau nggak suka sama Anang, nggak apa-apa. Yang penting kalian adalah ikut politik Indonesia, ikut membangun. Suara kalian adalah bisa membangun Indonesia lebih hebat. Kalian milih aku atau enggak itu bukan urusanku. Kalian senang sama aku enggak juga bukan urusanku kok. Urusanku sekarang adalah Indonesia hebat. Indonesia itu bangkit. Itu yang aku mau. Aku tidak membawa, ayo harus coblos. Loh, Anang tuh gak bisa banyak hal. Makanya aku bingung ada pertanyaan-pertanyaan yang, wah Pak Anang tuh akan bisa membereskan. Loh, ini gak iso semua. Wah, Anak pinternya musik kok. Industri musik tahu aku. Bagaimana industri musik, bagaimana industri kreatif, aku tahu. Loh, Anang gak ngerti gas. Bisa gas. Anang pertanian ini gak ngerti juga. Nah, tapi kan Anda sudah terpilih menjadi anggota Dewan saat ini. Mungkin untuk kedepannya, walaupun tadi tidak ngerti, tapi mau tidak mau harus masuk ke situ. Artinya adalah pemahaman yang dibangun adalah anggota DPR. Itu messenger. 560 orang itu adalah mendengar aspirasi. Loh kan ada mendengar aspirasi. Anggota DPR kayak saya, kalau saya menganggap diri saya jongosnya masyarakat loh.